Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Putri Jasyani, NPM 252201037. Kalian bosan gak sih ketemu aku terus? Harusnya enggak ya, karena di sini juga kita belajar bareng-bareng, apalagi mengenal tentang sel-sel, jamur, parasit, terus tentang bakteri dan apapun itu. Dan ini juga praktikum mata kuliah ilmu dasar keperawatan yang sangat penting, yang dimana bisa mengcover atau mensupport nanti kalau kita udah di dunia kesehatan atau bahkan udah menjadi resmi bidang kesehatan atau menjadi perawat. Baik, pada video praktikum kali ini aku ingin menggambar seperti biasa, menjelaskan, tapi di sini kayak peta buta yang dimana itu nanti mengisi bagian-bagian peta, dan ini dikategorikan virus, bakteri, parasit, jamur atau yang lainnya. Langsung aja kita ke videonya. Sebentar dulu. Oke, jadi sebelum ke videonya kita akan mengulang lagi nih biar kita nggak lupa. Jadi agen infeksius itu apa? Jadi agen infeksius itu adalah mikroorganisme tertentu yang dapat masuk ke dalam tubuh, berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Agen ini juga memiliki struktur, cara hidup, dan serta mekanisme penularan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk dipahami dan kita juga biar tahu cara pencegahannya itu kayak gimana. Nah, kemarin kan udah ada tuh virus, bakteri, terus jamur, parasit. Nah, mungkin aku di sini akan mengulang lagi apa sih pengertian virus, terus bakteri. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengertian dari virus. Jadi virus itu adalah merupakan agen infeksius yang bersifat aseluler, artinya tidak memiliki struktur sel seperti makhluk hidup lainnya. Virus hanya dapat dari materi genetik berupa DNA atau RNA yang dilapisi oleh kapsid protein, dan sebagian memiliki selubung tambahan yang disebut envelopes. Virus bersifat intraseluler obligat yang berbiak di dalam sel inang. Terus contoh penyakitnya itu adalah virus influenza seperti kemarin COVID, terus habis itu hepatitis, HIV, dan masih banyak lagi. Lalu untuk yang kedua ada bakteri. Jadi bakteri itu adalah mikroorganisme pakariotik bersel tunggal yang memiliki dinding sel dan mampu hidup secara mandiri. Bakteri memiliki berbagai bentuk seperti kokus bulat, basil batang, dan spiral. Bakteri dapat berkembang biak dengan cara pembelaan biner. Sebagian bakteri bersifat patogen dan menyebabkan penyakit seperti tuberkulosis, tifus, pneumonia, dan infus saluran kemih. Nah, jadi tuh bakteri tuh biasanya tuh bisa hidup di kayak benda mati, jadi gak harus di manusia atau di benda hidup aja. Dan untuk yang ketiga ada jamur atau fungi. Jamur merupakan organisme eukariotik yang dapat bersifat uniseluler maupun multiseluler. Jamur memiliki dinding sel yang mengandung kitin dan berkembang biak melalui spora. Infeksi jamur biasanya terjadi pada kulit, kuku, atau sistem organ tertentu, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah, contohnya penyakit antara lain Candida scurum. Jamur umumnya berkembang biak di lingkungan yang lembab. Dan untuk yang selanjutnya ada protozoa. Jadi protozoa itu adalah merupakan organisme yang bersel tunggal yang hidup bebas atau sebagai parasit. Protozoa dapat bergerak menggunakan flagel, silia, atau pseudopodia. Beberapa protozoa bersifat patogen dan menyebabkan penyakit seperti malaria dan diserti amuba. Penularannya biasanya melalui vektor seperti nyamuk atau melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Selanjutnya ada helminth atau cacing parasit. Jadi helminth ini adalah parasit multiseluler yang berukuran lebih besar dibanding mikroorganisme lainnya. Cacing ini dapat hidup di dalam tubuh manusia, terutama di saluran pencernaan. Nah, contohnya itu ada cacing gelang, cacing pita, dan cacing tambang. Penularannya dapat terjadi melalui tanah dan terkontaminasi atau makanan yang sudah tidak higienis. Nah, untuk yang terakhir ada eksparasit. Jadi, eksparasit itu adalah parasit yang hidup di permukaan tubuh inang seperti pada kulit atau rambut. Contohnya adalah ada kutu dan tungau. Nah, eksparasit ini juga menyebabkan kulit gatal dan beberapa kasus dapat menjadi vektor penyakit tertentu.
Nah, seperti aku juga udah dijelaskan di video sebelumnya, kalau semua dalam bakteri, jamur, atau sebagian itu yang dimasukkan dalam kategori agen infeksius itu tidak selalu melulu tentang penyebab buruk, tapi bisa penyebab baik juga. Jadi kayak ada cacing pita yang ada di saluran pencernaan, terus ada jamur yang ada di kulit kita. Pasti kalian juga sudah familiar banget dengan kondisi-kondisi tersebut. Oke, selanjutnya aku akan menggambar ini dan mengisi bagian-bagiannya dan mengategorikan gambar tersebut tuh ikut di bagian virus, jamur, atau sebagainya. Oke, sebelumnya aku juga akan kasih tahu lagi dan lagi ya, alat apa aja yang aku pakai. Yang pertama itu ada pensil, terus kedua penghapus, terus yang ketiga itu pensil warna, dan yang keempat ada buku gambar A3, dan yang terakhir itu ada penggaris, itu hanya opsional. Oke, lanjut aja kita ke videonya. Jadi di bagian ini aku lagi proses gambar agen infeksiusnya ya. Jadi jujur ini bagian yang paling seru sih, karena sambil gambar aku jadi lebih ngerti strukturnya, perbedaannya. Terus kalau yang ini aku lagi gambar virus, dan virus itu unik banget karena dia tuh gak punya struktur sel lengkap kayak bakteri atau jamur. Dia tuh cuma punya materi genetik sama kapsid. Jadi dia tuh nggak bisa hidup sendiri, harus numpang di sel inang buat berkembang biak. Makanya tuh disebut parasit intraseluler obligat. Dan aku juga menggambar bakteri. Bakteri itu prokaryotik, artinya dia tuh nggak punya inti sel sejati. Tapi dia juga bisa hidup mandiri dan berkembang biak secara mandiri juga lewat pembelahan biner. Makanya infeksi bakteri itu biasanya bisa diatasi pakai antibiotik, beda sama virus. Dan kalau jamur itu juga eukaryotik dan punya dinding sel dan kitin. Biasanya infeksi jamur itu sering muncul di kondisi lembab atau sistem imunologi turun. Kalian juga maksudnya kalian juga nggak asing dong dengan kayak kata jamur, atau bahkan kayak jamuran, panuan gitu, kurap atau segala macamnya itu. Dan selanjutnya ada protozoa juga. Di sini aku juga gambar protozoa. Jadi protozoa itu hidupnya di air yang ditularkan lewat vektor kayak nyamuk. Contohnya itu pada malaria atau protozoa. Dan selain itu juga ada yang bentuknya kayak cacing. Itu tuh termasuk helminth. Mereka tuh parasit multiseluler dan biasanya tuh hidup di saluran cerna. Kalau yang nempel di kulit kayak kutu itu ekstoparasit, yang dimana tuh dia hidup di permukaan tubuh dan bisa hidup di vektor juga. Jadi kayak bermacam-macam bentuknya, kayak ada yang bentuknya kayak cacing, terus ada bentuknya kayak kutu, terus ada yang bentuknya kayak serabut-serabut, terus kapsul gitu. Dan mereka juga beneran kayak ada perbedaan struktur, terus fungsinya gimana. Oke, next ini aku udah gambar dari hasil peta butanya ini. Oke, yang pertama aku akan ngejelasin di hepatitis B. Jadi hepatitis B itu adalah virus yang menyerang hati dan menyebabkan peradangan atau hepatitis. Virus ini memiliki materi genetik berupa DNA dan dilindungi oleh kapsid serta selubung lipid yang dilengkapi antigen permukaan atau HBsAg. Penularannya terjadi melalui darah, cairan tubuh, hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersama maupun dari ibu ke bayi saat persalinan. Dan infeksi hepatitis B ini dapat bersifat akut maupun kronis. Jika menjadi kronis, virus dapat merusak jaringan hati secara perlahan dan meningkatkan risiko serta kanker hati. Oleh karena itu, hepatitis B termasuk agen infeksius yang penting untuk kesehatan masyarakat. Jadi hepatitis B ini termasuk ke dalam kategori virus.
Next, yang kedua ini ada adenovirus. Jadi adenovirus itu termasuk ke dalam kategori virus juga. Jadi adenovirus itu merupakan virus tanpa selubung dengan bentuk yang khas. Virus ini memiliki serabut protein pada tiap sudut kapsid yang berfungsi menempel pada sel inang. Adenovirus dapat menyebabkan berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan, konjungtivitis, dan diare. Penularannya terjadi melalui droplet pernapasan, kontak langsung, maupun benda yang terkontaminasi. Karena cukup tahan terhadap lingkungan, virus ini mudah menyebar terutama di tempat ramai seperti sekolah atau asrama. Yang ketiga ada rotavirus, di mana ini rotavirus itu juga dikategorikan dalam virus. Jadi rotavirus adalah penyebab utama diare berat pada bayi dan anak kecil. Bentuknya khas menyerupai roda sehingga dinamakan rota, yang berarti roda. Nah, virus ini juga memiliki kapsid berlapis-lapis yang melindungi materi genetik RNA di dalamnya. Penularannya terjadi melalui jalur fekal oral, terutama dari tangan yang terkontaminasi atau makanan dan minuman yang tidak higienis. Infeksi rotavirus juga dapat menyebabkan dehidrasi berat sehingga memerlukan penanganan medis segera. Keempat ada pediculus atau pediculus humanus, yang dimana ini adalah kayak kutu. Ini adalah kutu pada manusia. Pasti teman-teman juga nggak asing dong dengan kayak bentuk kutu tuh kayak gimana. Jadi pediculus humanus ini masuk ke dalam kategori parasit. Jadi pediculus humanus ini adalah kutu yang hidup sebagai parasit pada manusia dan menghisap darah sebagai sumber makanan. Nah, parasit ini hidup di rambut atau pakaian dan dapat menyebabkan gatal hebat akibat reaksi alergi terhadap air liurnya. Nah, ini bentuknya kayak kutu dan dikategorikan dalam parasit. Oke, next yang selanjutnya ada Rickettsia. Rickettsia adalah merupakan bakteri gram negatif yang sangat kecil dan hanya dapat hidup di dalam sel inang. Bakteri ini biasanya menyerang sel endotel pembuluh darah dan ditularkan melalui gigitan vektor seperti kutu, tungau, atau caplak. Selanjutnya adalah Klebsiella pneumoniae. Yang dimana ini adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang memiliki kapsul tebal sebagai pelindung dari sistem imun. Bakteri ini sering ditemukan di saluran pernapasan dan pencernaan manusia. Ada Paramecium yang dikategorikan pada protozoa. Jadi, Paramecium ini adalah organisme bersel satu yang termasuk protozoa bersilia. Seluruh permukaannya dipenuhi rambut halus yang disebut silia yang berfungsi untuk bergerak dan mengarahkan makanan ke mulut sel. Selanjutnya ada Burkholderia cepacia atau bakteri. Jadi, ini adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang banyak ditemukan di lingkungan seperti tanah dan air. Pada individu sehat biasanya tidak berbahaya, tetapi pada penderita gangguan imun atau penyakit paru kronis seperti cystic fibrosis, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi serius. Dan ini termasuk ke dalam bakteri. Oke, yang terakhir ada Neisseria gonorrhoeae, kategori dalam bakteri. Ini adalah bakteri gram negatif berbentuk diplococcus, yaitu dua sel bakteri yang saling berpasangan menyerupai biji kopi. Bakteri ini merupakan penyebab penyakit menular seksual gonore. Penularan ini terjadi melalui kontak seksual. Infeksi dapat menyerang saluran reproduksi, uretra, rektum, maupun tenggorokan. Jika tidak diobati, infeksi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi sistemik. Oke, sebagai kesimpulannya bahwa agen infeksius itu terdiri dari berbagai jenis, mulai dari virus, bakteri, jamur, protozoa, parasit, sampai ekstoparasit. Oke, masing-masing itu juga memiliki karakteristik, struktur, cara hidup, dan mekanisme penularan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang nantinya menentukan bagaimana penyakit itu berkembang dan bagaimana cara pencegahannya. Baik dari video praktikum saya kali ini dan mengisi peta buta ini yang mungkin juga nggak tahu benar atau salahnya dan mungkin ada kurangnya juga, saya mohon maaf. Dan di sini saya juga belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video praktikum. Bye bye.